Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua nih, Darwin Indo di Toronto. Dan hari ini kita ketemu lagi untuk mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan migration ke Kanada ya. Gua ngerti bahwa banyak dari kita semua yang ingin sekali ke sini namun mentok di poinnya ya, di express entry-nya karena dengan sistem yang baru ini poinnya itu ditanding dengan seluruh aplikan dari dunia ya, dan sangat susah sekali untuk mendapatkan invitations to apply itu. Dan salah satu cara lainnya untuk bisa meningkatkan poin ialah dengan cara mendapatkan job offer ya. Nah, untuk mendapatkan job offer ini tentu saja kita harus melamar dari Indonesia atau dari luar Kanada ya. Untuk melamar kerja ini, gue pikir nggak ada salahnya jika kita coba untuk men-tailor atau memperbaiki resume kita sehingga mengikuti resume versi Kanada. Nah, seperti yang kalian semua ketahui bahwa resume atau surat lamaran pekerjaan di Indonesia dan di Kanada ini secara format banyak yang berbeda ya guys ya. Dan nggak ada salahnya jika kita kirim dari Indonesia dalam bentuk yang sudah Canadian version lamaran kerja itu. Siapa tahu akan menarik dari mata recruiter yang melihat ya guys ya. Walaupun gue tahu ini sesuatu yang cukup berat, nggak dijamin akan dapat, tapi nggak ada salahnya jika kita ubah resume kita menjadi Canadian version, lalu kita kirim lamaran itu dari Indonesia atau dari manapun, sehingga siapa tahu kita bisa mendapatkan job offer ya. Nah tapi disclaimer ya guys ya, gue sekali lagi bukan immigration agent, gue bukan immigration lawyer, ataupun gue bukan human resource expertise yang mengerti cara membuat resume yang baik ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue ketika dulu gue mau melamar kerja ya. Gue ikut program yang disediakan oleh pemerintah, yaitu yang membridge ya atau menjembatani bagi new immigrants yang datang ke Kanada ya untuk beradaptasi dengan dunia kerja di Kanada. Sehingga waktu itu ada guru yang membantu gua mengajarin cara untuk membuat resume versi Kanada, dan gua mau coba share hal ini kepada kalian semua. Semoga itu bisa membantu ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke guys, nah kali ini gue akan mencoba membantu kalian untuk cara membuat lamaran kerja versi Kanada ya. Sehingga siapa tahu employer-nya bisa mensponsori kalian untuk apply PR ya guys ya. Walaupun gue tahu ini challenge yang berat, tapi nggak ada salahnya kita coba. Daripada nggak coba sama sekali, lebih baik mencoba, bener gak guys? Toh ini juga biayanya saat ini murah meriah, hanya mengirimkan lamaran versi email kan? Oke, nah tips untuk membuat resume versi Kanada itu ada terdiri dari beberapa poin ya, yang gue coba summarize ya. Oke, yang pertama itu dalam resume versi Kanada itu kita hanya mencantumkan biodata yang penting saja, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Jangan cantumkan nomor KTP, jenis kelamin, foto, dan agama ya. Itu tidak familiar di sini. Karena di sini itu jika kita harus mencantumkan jenis kelamin atau agama bisa dianggap rasis ya atau seksis ya di sini ya. Oke, jadi cukup data yang penting saja ya. Nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu yang berikutnya dibuat dengan ringkas, jangan terlalu panjang ya, atau keep it short ya. Kayak resumenya gua itu aja gue bikin kalau bisa cuma selembar atau selembar setengah guys ya. Informasi yang penting-penting saja yang berkaitan dengan skill kita yang bisa menjual, itu yang paling penting ya. Lalu berikutnya ialah ubah lamaran kerja sesuai dengan lamaran kerja yang mau di-apply nih ya. Jangan membuat versi generik atau membuat template lalu disebar. Nah itu bukan culture atau budaya yang ada di Kanada. Budaya di Kanada itu ialah kita akan merevisi resume kita atau lamaran kita sesuai dengan lamaran pekerjaan yang ada, disesuaikan kata-katanya, disesuaikan skillnya, seperti itu ya. Lalu pastikan keyword di lowongan itu ada di lamaran ya. Keyword itu kata kuncinya. Misalkan nih, kalau misalkan kita mau melamar pekerjaan sebagai accountant, nah di dalamnya ada kata-kata accurate and detail oriented. Nah pastikan di dalam lamaran kita itu ada kata bahwa kita ini adalah orang yang accurate dan kita adalah orang yang detail oriented. Pastikan itu salah satu kunci yang ada. Lalu yang kedua, misalkan dalam lowongan pekerjaan di accounting itu misalkan dibilang membutuhkan skill Microsoft Office.
Nah, pastikan di lamaran kita mempunyai skill Microsoft Office. Jadi keyword itu penting, harus ada ya. Lalu berikutnya ialah lamaran yang ada itu connect dengan yang ada di LinkedIn ya. Karena secara umum recruiter akan mencoba meng-cross-check data diri kalian dengan LinkedIn. Biasanya di sini cukup familiar seperti itu ya. Jadi misalkan nih, kalau kita lagi melamar pekerjaannya misalkan IT programmer gitu ya. Nah, tapi ketika lihat di LinkedIn, pekerjaannya kok beda dengan yang ada di lamaran pekerjaan saat ini. Nah, itu bisa mencurigakan. Nanti dianggapnya kita bisa berbohong atau tidak jujur ya guys ya. Oke? Oh iya, di sini itu culture-nya recruiter akan melihat LinkedIn loh guys ya. Nah, lalu berikutnya itu ialah pastikan menggunakan English grammar yang baik dan tidak ada typo. Jadi coba, misalkan kalian mempunyai English yang kurang baik, coba tanya ke teman kalian yang mungkin Inggrisnya cukup baik. Tolong bantu proofread dong, ini grammarnya sudah benar belum? Kata-katanya sudah baik belum? Dan juga jangan ada typo sama sekali ya. Karena ingat guys, kalian ini bukan hanya melamar pekerjaan dari Indonesia saja. Kalian itu berkompetisi dengan orang dari seluruh dunia guys. Mungkin ada orang dari Filipina, ada orang dari India, ada orang dari Singapura yang sedang melamar pekerjaan yang sama. Dan mungkin mereka mempunyai English yang lebih baik dari kita ya. Karena toh di negara mereka English sudah diajarkan dari kecil di sekolahnya. Jadi pastikan Englishnya itu benar, grammarnya itu baik dan gak ada typo ya. Nah, berikutnya itu ialah gue mau singgung mengenai jenis resume ya. Kalau di Indonesia nih, kita biasa hanya familiar dengan resume yang versi chronological ya guys ya. Versi chronological itu dalam arti ya udah ngikutin sequence-nya aja. Misalkan tahun 2000 sampai 2004 kuliah S1. 2004 sampai 2006 bekerja sebagai staf di PT ABC. 2006 sampai 2009 bekerja sebagai supervisor di PT XYZ. Nah, disebutkan tuh job description-nya di masing-masing perusahaan ya. Nah, itu chronological ya guys ya. Nah, tapi kalau di Kanada itu ada lagi salah satu resume yang kita mungkin nggak familiar, yang namanya fungsional, di mana resumenya itu disesuaikan dengan skill yang ada ya. Nah, mungkin kalau gue jelaskan seperti begini saja akan bingung. Nanti gue akan coba jelaskan melalui contoh formatnya ya guys ya. Jadi simak terus video gue ya, oke? Oke guys, nah seperti yang tadi gue jelaskan ya, resume itu ada dua versi ya. Nah ini gue mau jelaskan yang versi pertama, yang versi chronological ya. Atau kita bikin sequence sesuai dengan dari kita lulus kuliah sampai dengan pekerjaan kita terakhir ya. Nah ini contohnya nih guys ya. Ini hanya contoh loh guys ya, jangan di copy bulat-bulat ya. Ini hanya gambaran buat kalian supaya kalian bisa mengerti mengenai resume versi Kanada ya. Secara format sebenarnya kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian suka juga ya. Nggak harus seperti begini selalu ya. Oke, nah seperti yang tadi gue jelaskan nih ya. Pertama nih, ini untuk resume versi chronological, gue hanya cantumkan sesuatu yang ringkes saja. Contohnya nih, misalkan namanya Indo di Toronto ya. Nama orang itu Indo di Toronto. Lalu gue jelaskan lagi, nah di sini itu ialah alamatnya kan ya. Jalan ABC nomor 35 Jakarta Indonesia gitu ya misalkan. Lalu ini nomor teleponnya nih +62 bla 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 bla. Ini nomor asal aja nih ya contoh. Lalu ini alamat email ya. Ini sebagai biodata utama ya guys ya. Lalu setelah itu gue lanjutkan dengan highlight of qualifications-nya ya, summary-nya ya. Misalkan nih kualifikasinya misalkan orang yang bekerja di industrial engineering gitu ya. Oke. Kualifikasi pertama mempunyai 3 tahun pengalaman di bidang industrial engineering. 3+ years of experience in the industrial engineering ya. Lalu strong background in quality control and product development, terus ada sertifikasi ISO. Nah, proficiency in Microsoft Office, Internet and manufacturing ya. Lalu fluent in English and Indonesians ya. Jadi ini kualifikasi, ini summary kualifikasi kita yang kira-kira unggul gitu ya guys ya. Coba di-summarize-kan dalam beberapa kalimat ini ya. Lalu berikutnya ialah jabarkan mengenai professional experience kita ya. Nah seperti yang tadi gue jelaskan ya. Ini karena chronological jadi dibuat dari yang terbaru
sampai yang ke terlama ya. Contohnya di sini kan Industrial Engineering Officer dari 2013 sampai 2018 di PT bla 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 ya. Ini job descriptions-nya apa saja. Lalu yang berikutnya ialah production staff gitu ya. Waktu dari baru lulus kuliah sampai tahun berapa gitu ya. Nah, ini ya guys, disinilah guys yang kalian harus tailor nih ya. Keterangan-keterangan kata-kata yang ada di sini itu wajib tally atau ada beberapa keywordnya yang tally dengan lamaran pekerjaan yang ada. Contohnya misalkan kalau di lamaran pekerjaan itu diminta berpengalaman dengan ISO. Di sini kan gua ada cantumkan tuh ya. Lead ISO Audit Project, berarti ada pengalaman di ISO gitu ya. Atau di berikutnya di lamaran itu disebutkan requirement-nya, persyaratannya, mengerti dengan troubleshooting process atau mengerti cara memperbaiki masalah. Nah, di sini kan gue ada sebutkan juga keyword ini. Ternyata orang ini mempunyai pengalaman untuk troubleshooting gitu ya. Jadi keyword itu harus connect dengan lamaran pekerjaan yang ada guys ya. Nah, berikutnya itu ialah education history. Nah, education history kita nggak perlu cantumkan dari TK, SD, SMP, SMA, nggak perlu. Cukup saja kira-kira ijazah SMA atau ijazah S1 kita atau diploma kita ya. Dan simple seperti ini ya. Bachelor of Engineering misalkan, lulus tahun 2008 ya. Universitasnya Universitas ZZZ Indonesia gitu ya. Nah, bagi kalian yang sudah pernah di-assess untuk ijazah kalian oleh misalkan World Education Service, cantumkan di sini juga ya. Seperti gue waktu itu ijazah gue di-assess oleh World Education dan di-equivalent dengan 4 tahun Canadian Bachelor Degree. Nah, tuliskan di sini juga karena ini penting supaya recruiter tahu bahwa kita kuliah di universitas walaupun di luar negeri, tapi ternyata itu equivalent dengan Canadian Bachelor Degree. Jadi itu penting banget ya guys ya. Nah, yang kedua ini ialah contoh resume yang versi fungsional ya. Mungkin ini sesuatu yang gak familiar ya guys ya di Indonesia ya. Jarang kita melihat resume seperti ini. Tapi kalau di Kanada ini cukup familiar ya. Recruiter mungkin cukup mengerti. Ini functional resume ya. Nah, untuk functional resume bedanya dengan chronological itu ialah nanti di sequence dari pekerjaan kita ya. Nah, gue coba jelaskan ya. Oke, untuk yang pertama untuk biodata kita akan sama guys kurang lebih. Ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ada alamat email ya. Gue rasa alamat email itu sesuatu yang udah mandatory lah saat ini ya. Hampir semua orang pasti punya email ya. Nah, untuk yang fungsional, jadi kita lebih menekankan mengenai skill yang kita punya guys ya, bukan lebih ke arah pengalaman pekerjaan kita. Nah, ini sesuatu yang mungkin gua rasa akan lebih baik untuk coba kalian buat jika kalian ingin melamar pekerjaan ke Kanada. Karena kenapa? Yang akan ditonjolkan pertama dari resume itu ialah skill-skill kalian. Nah, untuk yang pengalaman pekerjaannya itu akan berada di bawah. Sehingga recruiter pertama akan melihat lebih ke arah skillnya. Ini udah lebih eye-catching nih ya. Jadi kalau misalkan recruiter pertama melihatnya saja, ini PT ABC di Indonesia, melihat itunya dulu, mungkin dia nanti sudah, kurang interested deh karena dia berada di luar negeri. Tapi kalau dengan melihat resume seperti ini, ini ternyata skillnya bagus-bagus ya. Dia skillnya cocok dengan lamaran pekerjaan yang ada ya. Nah, ini udah menjadi sesuatu yang eye-catching, udah menjadi nilai plus dulu ya. Nah, untuk yang highlight of qualifications itu akan sama dengan yang versi chronological ya. Jadi kita tonjolkan beberapa hal penting atau beberapa hal positif dari kita ya. Misalkan di resume ini kembali lagi, ternyata mempunyai pengalaman di bidang industrial engineering, terus mempunyai pengalaman ISO, jago dalam Microsoft Office, dan juga fluent in English and Indonesian gitu ya. Nah, ini sesuatu yang penting nih ya guys ya. Lalu berikutnya, disinilah perbedaannya antara chronological dan fungsional ya guys ya. Di fungsional kita akan tonjolkan skill and experience kita nih ya. Contohnya di sini guys. Gue beri contoh dari yang tadi ya. Seperti yang tadi di chronological ya. Lamaran ini misalkan lamaran untuk yang berkaitan dengan industrial engineering. Nah, ternyata punya skill dan experience di bidang manufacturing. Pernah memonitor equipment performance, analyze utility performance, dan identify troubleshooting gitu ya. Lalu dari segi manajemen skill,
oh ternyata pernah memimpin ISO audit, lalu pernah memanage tim untuk cost reduction program, ya. Lalu dalam bidang estimasi ternyata juga pengalaman, oh bisa mengestimasi untuk cost untuk suatu project baru dan pernah mereview kontrak atau dokumen gitu ya. Nah, skill dan experience ini yang kalian juga harus pastikan ini tally dengan kata-kata yang ada dalam lamaran pekerjaan itu. Contohnya seperti yang tadi, misalkan dalam lamaran pekerjaan itu ada dibutuhkan orang yang mengerti ISO audit. Oh, di sini ada keyword ini. ISO audit ini ada gitu ya guys ya. Karena di Kanada ini juga rekruter-rekruter itu mereka tidak hanya mengandalkan dari mata melihat resume kita guys. Mereka biasa menggunakan software. Jadi resume kita itu nanti di-scan oleh software di mana keywordnya itu kira-kira match nggak dengan lowongan yang ada. Nanti jika ternyata banyak keywordnya yang match, oh ternyata ini potensial, maka akan di-sort dan dipilih oleh recruiter untuk ditelaah lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu guys ya. Nah setelah itu baru kita tuliskan employment history-nya di sini. Jadi employment history-nya sudah tidak perlu dicantumkan lagi pekerjaan-pekerjaan kita yang terdahulu, karena pekerjaan kita yang terdahulu ini sudah berada dalam skill yang ada di sini guys ya. Jadi cukup mencantumkan oh pernah bekerja di sini dari tahun sekian sampai ke sekian di PT ini ya. Lalu berikutnya untuk education history sama dengan seperti yang tadi di chronological ya. Tinggal cantumkan oh Bachelor of Engineering, lulusan tahun berapa, universitas mana, dan kalau jika sudah pernah di-assess oleh WES, oh ternyata equivalent to 4 years Canadian Bachelor Degree gitu ya. Dan juga jangan lupa cantumkan kata ini nih, reference available upon request. Karena di sini itu culture-nya juga reference ya. Jika misalkan ada recruiter yang minat terhadap kita ya, minat untuk merekrut kita, mereka akan minta referral gitu ya, dari manajer kita terdahulu atau dari dosen kita, mungkin seperti itu ya. Oke guys, demikian video gua berkaitan dengan cara membuat resume atau lamaran kerja versi Kanada ya. Semoga videonya cukup membantu buat kalian semua, dan gue cuma bisa berharap good luck untuk kalian semua. Semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan di Kanada ya, dan juga bisa migrasi ke Kanada dengan lancar. Oke, sampai di sini dulu video gua, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, and comment ya.